fidyah yang wajib. Jadi fidyah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra," kata Allah dalam Al-Qur'an. Fidyah itu wajib kalau dengan beberapa syarat nanti. Kalau seandainya dengan beberapa alasan, jadi wajib bayar fidyah. Kalau ada alasan yang seperti ini, maka wajib bagi dia bayar fidyah. Nanti kita sebutkan ya. Yajibu, wajib. Apaan? Muddun, 1 mud. 1 mud ini 1 liter kurang lah ya. 1 liter kurang. Pokoknya gini aja, 1 mud ini, kita ini kan zakat kita itu berapa? 1 sok. 1 sok itu berapa kilo? Hah? Ada yang 2,5 kilo, ada. Ya, beda-beda, 2,5 kilo lah taruh ya. Nah, 2,5 kilo itu berarti bagi 4. Nah, itu 1 mud. Ya, kan 1 sok itu 4 mud ya. 4 amdad. 3/4 ya. 3/4 liter ya. 3/4 liter. Nah, itu yajibu muddun. Wajib 1 mud min ghalibi qutil balad, dari galibnya makanan pokok di negara tersebut. Kita makanan pokoknya apa? Beras. Berarti kita wajibnya bayar beras. Wa yusrafu ilal fuqara, dan ini dikasih kemana nih? 1 mud tadi, ilal fuqara'i wal masakin, kepada fuqara dan masakin. Ini hati-hati nih. Bayar fidyah ini, lihat, jadi jangan salah sasaran. Kepada siapa? Kepada fuqara dan masakin. Siapa fuqara ini? Fuqara ini, kata ulama, orang yang mempunyai usaha, tapi usahanya tersebut tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya. Itu disebut orang fakir. Ada yang miskin. Miskin lebih naik tingkatannya nih. Kalau miskin, orang yang punya usaha, tapi tidak mencukupi keseluruhan kebutuhan sehari-harinya. Jadi maksudnya gimana? Kalau orang fakir tuh mungkin yang harusnya dia kebutuhan dia sehari itu 50.000, ternyata dia cuma menghasilkan 20.000, disebut fakir. Kalau orang miskin ada tingkatannya lebih. Kalau misalnya dia butuhnya sehari itu 50.000, tapi dia dapatnya 35.000 atau 40.000, itu disebut miskin. Jadi lihat kebutuhannya dulu. Kalau kebutuhannya misalnya 100.000 atau kebutuhannya sehari 1.000.000, dia dapatnya di bawah 1.000.000 itu, berarti disebut orang miskin. Nah ini, fidyah ini dikasih kepada orang-orang tersebut. Nggak boleh, kalau orang kaya berarti nggak boleh. Sama seperti zakat lah. Orang-orang zakat juga nggak. Zakat itu kan ada fuqara, masakin, riqab, mu'allafah qulubuhum, terus amilin, banyak, ada 8 ya, asnaf. Berapa? Likulli yaumin yukhraju min tarikati man mata wa alaihi saumu Ramadan au ghairi. Kan? Likulli yaumin, di setiap hari, yukhraju, dikeluarkan, min tarikati man, dari warisannya orang mata, yang mati orang tersebut, wa alaihi, dan bagi dia wajib saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi fidyah itu dikeluarkannya setelah orang itu meninggal. Jadi ketika orang itu meninggal, nah berapa kali dia nggak puasa Ramadan, nah itu dikeluarkan ya, atau selain puasa Ramadan. Nah, watamakkana minal qada, tapi yang puasa yang kayak gimana nih? Watamakkana, dan memungkinkan bagi dia minal qada, dari qada, aw ta'adda bi fitrihi, atau sengaja dia berbuka. Jadi wajib bayar fidyah ini ketika seseorang itu sakit. Misalnya nih, bulan puasa kemarin sakit. Di bulan Syawal ini dia sembuh, tapi dia belum qada. Nah, setelah bulan Syawal beres, bulan Dzulqa'dah meninggal maksudnya. Nah, ini di bulan Syawal ini seharusnya dia udah mampu untuk qada, tapi enggak qada, maka wajib bagi dia bayar fidyah. Hakada. Atau ta'adda bi fitri, atau sengaja dia buka, misalnya dia nggak sengaja, nggak sakit, nggak apa, maka wajib bagi ahli waris
untuk membayarkan fidyahnya ya. Jadi ada ini yang harus kita ketahui juga nih, ada harta warisan ini beruntun ya. Jadi ketika ada orang meninggal, jangan ribut masalah warisan dulu. Ada 4, kata ulama, ini bitartib ya. Ada 4 macam sebelum pembagian waris. Apa yang pertama? Hakullah. Haknya Allah dulu. Ketika ada seseorang meninggal, tanya dulu, dia punya fidyah nggak? Maksudnya fidyah puasa. Gimana Ustaz kalau fidyah salat? Tidak ada orang. Sebagian ulama ada emang yang fidyah salat ini itu tuh sebenarnya nggak wajib ya. Wajib nggak. Karena mu'tamad Imam Syafi'i bahwa la fidyata wala qada bis salat. Dalam salat itu nggak ada fidyah, nggak ada qada. Tapi ada sebagian ulama, orang kaya, namanya Imam Tajuddin As-Subki, keluarga Subki lah. Ada Imam Tajuddin As-Subki, ada Taqiyuddin As-Subki abahnya ya. Beliau berikhtiar dan berijtihad. Mudah-mudahan sholat ini bisa dikiaskan ke puasa. Jadi ada saudaranya mungkin ninggalin sholat karena sakit, karena apa. Akhirnya beliau bayar fidyahnya likulli sholatin mud. Setiap sholat itu 1 mud. Tapi maaf ya, bukan kewajiban. Ini jangan salah kaprah. Bukan kewajiban. Jadi kita juga kadang-kadang ya sebagai tokoh harus lihat dulu nih, ini orangnya mampu apa enggak. Kalau kira-kira misalnya orang ini gak mampu, miskin banget, jangan ujung-ujung awal-awal udah ngitung sholatnya. Berapa tahun gak sholat? Kan lumayan, kalau setahun gak sholat berapa kintal tuh, berapa ton. Kadang-kadang kita mah gitu ya, gak nyadar gitu ya. Kadang-kadang kasihan, lihat ini 2 tahun, 3 tahun yang sholat, dia makan juga kadang-kadang. Ini harus bayar fidyah hampir puluhan juta, kasihan kan. Tapi kalau orang itu mampu, mestinya duitnya banyak, ya enggak ada salahnya kalau dia mau berbuat kebaikan kepada mayit. Kita kasih tahu dulu, kasih paham dulu. Ini sebenarnya fidyahnya nggak wajib. Cuma kalau ente mau berbuat baik sama abah ente, misalnya abahnya, orang tua ente kan nggak sholat selama setahun, ya bayarin lah. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat lewat fidyah tersebut. Tapi bukan kewajiban. Harusnya kita gitu kan, sosialisasikan kepada orang itu seperti, jadi nggak keberatan bagi dia. Kalau dia benar-benar cinta sama orang tuanya, cinta sama keluarga yang meninggal, ya pasti bakal dia keluar. Tapi kalau diwajibkan, ya jangan juga, kasihan. Tapi kalau seandainya ya orang ini, koret nih, pelit nih, udah wajibin aja. Nggak apa-apa lah. Cuman ya. Iya, itu hati-hati juga nih. Bayar fidyah sholat. Kalau puasa nggak apa-apa, jadi dari harta waris, wajib dari harta waris, karena itu yang berkaitan dengan hakullah. Tapi kalau sholat itu nggak boleh dari harta warisan, apalagi yang ahli warisnya masih yatim. Oh itu hati-hati tuh. Misalnya suami ninggalin anak yatim. Ini anak yatim ini kan nggak sah muamalahnya. Mesti anak ini insya Allah bakal nurut. Ya anak kecil tuh nggak bisa diajak muamalah, izinnya dia nggak bisa dipakai. Nggak bisa disahkan karena anak kecil. Misalnya sebelum masa balik itu kan anak kecil. Terus pakainya untuk bayar fidyah sholat nih, ambil aja dari warisannya, jual sawahnya, jual ini. Akhirnya anak yatim ini terbengkalai. Dosa berjamaah itu. Sekampung bisa dosa. Na'udzubillah. Jadi harus hati-hati tuh. Boleh fidyah sholat itu, tapi dari harta pribadi. Jangan dari harta waris. Boleh juga dari harta warisan. Kalau anak-anaknya udah pada gede, udah pada dewasa, dan mereka sepakat. Ya nggak apa-apa, karena kita ini kan nggak punya duit. Bapak ninggalin harta nih misalnya, orang tua kita ninggalin harta, udah kita jual aja, kita kapan lagi nyenengin orang tua. Jadi itu juga harta mereka juga kok. Ya udah kita sebelum mereka meninggal, kita bayarin aja fidyahnya dari harta. Tapi harus sepakat tuh ahli waris. Satu aja nggak sepakat, nggak boleh tuh. Yang bagian dia. Dia misalnya ada 6 orang anaknya, yang 2 orang nggak sepakat, nggak boleh diambil haknya dia. Yang 4 ini, apakah itu dosa? Enggak dosa, karena hak dia. Jadi jangan tuh durhaka sama orang tua ini, enggak harus, enggak banget. Itu bukan kewajiban karena banyak apa yang banyak ibadah. Itu maksudnya banyak berbuat baik. Mungkin dia butuh untuk keluarganya, butuh. Jadi kan kadang-kadang kita begitu. Durhaka enggak sama orang tua. Ya dia butuh misalnya banyak hutang, ada yang wajib. Mungkin anak istrinya enggak makan. Karena cuma ada harta warisan ini aja untuk usaha.
Mungkin dia bisa jadi dari jalan usaha tadi bisa berbuat baik sama orang tuanya. Jadi gitu. Jadi itu boleh ya. Ingat, fidyah sholat itu yang pertama bukan kewajiban. Yang kedua boleh dibayar, tapi dengan catatan tadi nggak boleh dari harta waris kalau saatnya ninggalin anak ya. Boleh dari harta waris asal ahli warisnya sepakat. Jadi gitu ya. Itu fidyah sholat. Tapi kalau fidyah puasa wajib dari harta warisnya. Karena ini yang berkaitan dengan hakullah. Nah, setelah hakullah ini sebelum pembagian waris ya. Yang pertama ada hakullah. Yang kedua hakul adami. Apa itu hakul adami? Utang. Ya misalnya punya utang sama orang. Bayar dulu utangnya. Jangan ujug-ujug bagi waris, utang belum bayar, banyak utangnya misalnya. Siapa lagi? Hakul adami itu banyak. Misalnya bayar kafaroh misalnya. Nazar termasuk hakullah juga. Ya hak-haknya Allah. Maksudnya ada kafaroh kan, misalnya ada kafaroh haji gitu kan, misalnya dia harus bayar, atau kafaroh zihar, ada kafaroh kotal, ada banyak kafaroh itu dalam Islam banyak. Pokoknya yang berkaitan dengan adami lah, berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, setelah beres hakullah beres, hak adami beres, belum warisan juga nih. Apa? Baru wasiat. Wasiatnya dia. Wasiat dia pernah wasiat nih. 1/3 dari hartanya diberikan untuk fakir miskin, atau 1/3 dari hartanya untuk pesantren fulan, 1/3 dari hartanya untuk masjid fulan. Nah itu 1/3 dari hartanya diwasiatkan untuk siapa? Wasiat. Nah setelah wasiat tadi apa? Tajhiz, pemulasaraan mah. Jangan sampai belum apa-apa, belum dibungkus, belum apa udah bagi-bagi waris, ya boleh. Lihat dulu ada bungkus, udah bungkusnya ada belum. Misalnya kalau misalnya harus ngumpulin orang untuk nyolatin dia, walaupun setelah itu fardu kifayah ya, bikin biar rame. Atau gali kubur kan butuh tenaga, harus bayar orang, bayar dulu, itu namanya termasuk tajhiz. Tahlilan gimana? Tahlilan enggak? Tahlilan itu harus Ini enggak, bukan dari duit waris, tapi harus dari duit pribadi. Karena itu kan, iyalah. Ya iyalah. Misalnya kan bukan wajib. Boleh, jadi dengan catatan tadi. Boleh harus ridho, kalau enggak dari harta pribadi anaknya, kalau enggak dari keridoan semua ahli waris, ya tadi. Tetangga, sesa dari yang 3 tadi ya. Baru setelah itu bagi udah beres, udah bagi waris. Ada yang 3 itu. Seperti itu. Puasa yang harus bayar mut,